Senang sekali hari ini saya bisa hadir kembali ke mata kuliah Hukum Internasional. Dan sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Eh, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang subjek hukum internasional. Setelah sebelumnya di pertemuan yang pertama kita membahas tentang apa hukum internasional itu sendiri dan cabang-cabang hukum dari hukum internasional. Seperti cabang hukum yang lain, hukum internasional juga memiliki subjek hukum dan berbeda dengan cabang hukum yang lain. Subjek hukum dari hukum internasional ini ada 6 ya, ada 6. Yang pertama adalah negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga Palang Merah Internasional, keempat Tahta Suci atau Vatikan, yang kelima individu dalam arti orang, yang keenam Gerakan Pembebasan Nasional atau pemberontak, dan pihak dalam sengketa, disebut juga sebagai belligerent. Kita akan membahas, yang pertama kali akan kita bahas dulu negara, karena negara adalah subjek hukum dari hukum internasional yang paling utama. Karena itu dia disebut pertama kali. Gitu ya. Nah, negara, mengapa dia menjadi subjek hukum yang paling utama dalam hukum internasional? Ini ada beberapa sebab. Di antaranya adalah karena negara satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki kedaulatan. Nah, memiliki kedaulatan ini kemudian memberikan kewenangan bagi negara yang tidak dimiliki oleh subjek hukum dalam hukum internasional yang lain. Jadi, subjek hukum internasional yang satu-satunya memiliki kedaulatan itu negara. Kedaulatan apa? Kedaulatan ini ada kedaulatan internal dan ada kedaulatan eksternal. Nah, itu nanti akan kita bahas, gitu ya. Nah, negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional, dia memiliki hak dan kewajiban. Nanti akan kita bahas juga apa saja hak dan kewajiban negara menurut hukum internasional. Saya sebutkan aja salah satunya, kewajiban negara itu dia wajib untuk menuangkan konvensi internasional yang sudah dia ratifikasi ke dalam hukum nasional negara tersebut. Itu salah satu kewajibannya, ya. Nah, nanti akan kita sampai ke sana juga. Apa itu ratifikasi, gitu ya. Bagaimana menuangkannya dalam undang-undang nasional, apakah ada pembatasannya, dan lain-lain. Nah, sebuah negara untuk dapat disebut sebagai negara, dia harus memenuhi unsur-unsur konstitutif. Unsur-unsur konstitutif ini tertuang di dalam pasal 1 Montevideo Pan-American Convention on Rights and Duties of States of 1933. Jadi dikenalnya dengan Konvensi Pan-Amerikan. Nah, di dalam konvensi ini
disebutkan bahwa sebuah negara harus memiliki 4 unsur untuk dapat disebut sebagai sebuah negara. The state as a person of international law should possess the following qualifications. Yang pertama adalah a permanent population atau penduduk tetap. Penduduk tetap kita mengenalnya sebagai warga negara, gitu ya. Nah, dalam undang-undang kewarganegaraan masing-masing negara mengatur penduduk ini berbeda-beda. Ada negara yang membagi penduduk ke dalam 2 jenis. Ada penduduk tetap, ada penduduk tidak tetap. Ini contohnya Indonesia. Indonesia hanya mengenal 2 jenis penduduk. Nah, sementara negara lain ada juga yang membaginya menjadi 3. Ada penduduk tetap, ada penduduk tidak tetap, ada permanent residence. Nah, kalau Indonesia tidak mengenal permanent residence. Contoh negara yang membagi penduduknya menjadi 3 dan salah satu permanent residence itu adalah Amerika, gitu ya. Nah, jadi syarat yang pertama adalah a permanent population. Apa yang dimaksud dengan penduduk tetap? Nah, penduduk tetap adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu. Kemudian membentuk satu kesatuan masyarakat yang diatur dalam hukum nasional yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Nah, jadi jelas penduduk tetap adalah warga negara tersebut. Tentu saja hak dan kewajibannya berbeda dengan penduduk tidak tetap. Kalau Indonesia ya, Indonesia kan penduduk tetap dan penduduk tidak tetap. Nah, jadi unsur penduduk ini harus ada kediaman tetap. Kita mengenalnya sebagai domisili, tempat domisili. Bagaimana seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan? Itu ada 3 cara. Yang pertama adalah ius sanguinis, yang kedua ius soli, dan yang ketiga naturalisasi. Dan ini merupakan sesuatu hal yang mahasiswa sudah tahu semua karena ini ada di mata kuliah PKN ya, Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi dalam mata kuliah kewarganegaraan itu sudah dibahas bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan. Nah, sebuah negara hanya memilih satu. Kalau naturalisasi semuanya ada ya, semua negara ada naturalisasi. Tapi kalau untuk ius soli dan ius sanguinis, negara memilih satu. Bagaimana cara kita mengetahui apakah negara A menganut ius soli atau ius sanguinis? Ini sangat bergantung pada undang-undang kewarganegaraannya. Jadi kita harus lihat di undang-undang kewarganegaraan. Nah, apa itu ius sanguinis? Ius sanguinis cara penetapan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Jadi kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Sedangkan ius soli, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya.
Jadi bukan dari kewarganegaraan orang tuanya. Nah, kalau ius soli dari tempat kelahirannya. Dia lahir di mana, disitulah dia memperoleh kewarganegaraan. Naturalisasi, seorang warga negara asing bisa memperoleh kewarganegaraan sebuah negara atau kewarganegaraan di tempat dia bertempat tinggal diam tetap setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa saja syarat-syaratnya? Nah, ini ada lagi di Undang-Undang Kewarganegaraan negara tersebut. Jadi, setiap negara menentukan syarat yang berbeda bagi warga negara asing yang mau menjadi warga negara negara tersebut. Nah, seperti apa atau bagaimana cara naturalisasi? Ini bisa dengan cara pertama, menikah dengan warga negara negara tersebut. Jadi naturalisasi bisa diperoleh melalui pernikahan. Kalau tidak dengan jalan pernikahan, bisa juga dengan cara bertempat tinggal diam tetap di negara tersebut dalam waktu tertentu. Nah, waktu tertentunya ini masing-masing negara berbeda. Kalau di Indonesia, bertempat tinggal diam tetap selama 5 tahun berturut-turut di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, jadi berbeda setiap negara, ya. Nah, nanti tolong saya dikasih tahu kalau ada mahasiswa yang mau join ya. Nah, negara-negara ini berupaya semaksimal mungkin agar dalam undang-undang kewarganegaraannya tidak memberikan celah sedikit pun. Jadi memaksimalisir ketiadaan celah hukum di mana seseorang itu bisa tidak punya kewarganegaraan atau memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Nah, jadi dalam undang-undang kewarganegaraan, negara-negara ini berusaha ya, jangan sampai ada satu pasal pun yang memberikan celah seseorang bisa apatrid. Apatrid ini tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless, ya, tidak punya kewarganegaraan. Atau sebaliknya, memberi celah hukum seseorang itu memiliki lebih dari satu kewarganegaraan atau bipatrid. Bipatrid ini orang yang memiliki dua kewarganegaraan. Tetapi toh walaupun secara ketat negara sudah mengatur undang-undang kewarganegaraannya sedemikian rupa supaya tidak ada orang yang tidak punya kewarganegaraan dan tidak ada orang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, terjadi juga ada juga orang yang tidak punya kewarganegaraan dan ada juga orang yang memiliki dua kewarganegaraan. Gitu. Nah, untuk orang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari satu, negara sudah mengantisipasinya juga di dalam undang-undang kewarganegaraan mereka. Contohnya misalnya Indonesia. Seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dan salah satunya warga negara Indonesia, dia di usia 17 tahun harus memilih salah satu. Nah, ini salah satu salah satu
upaya negara supaya orang itu tidak memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, disuruh pilih, gitu ya. Nah, ada sebuah kasus yang kasus ini menjadi pembicaraan masyarakat internasional dan terjadi di Indonesia. Ini saya mau berikan contoh bagaimana ada orang yang bisa stateless, tidak punya kewarganegaraan. Padahal negara sudah, tidak cuma Indonesia ya, semua negara sudah berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Ya, tapi toh terjadi juga. Nah, sebelum saya kasih contoh yang stateless, bagaimana orang bisa stateless, saya mau memberikan contoh bagaimana seseorang bisa bipatrid. Itu bagaimana seseorang bisa memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Nah, contohnya begini. Kalau di Indonesia dalam undang-undang kewarganegaraan kita, kita menganut asas ius sanguinis bahwa seseorang itu memperoleh kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Oke, sebentar. Di ACC ya. Di bagian mana nih ya? Bisa nggak ini pindah lagi hostnya ke Mbak Tri, tapi kan saya tetap bisa rekam ya. Dipindah dulu deh, biar bisa approve temennya. Atau kalau pindah host saya nggak bisa ngerekam. Bisa kan ya? Oke, ya udah. Ya, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Bagi yang baru bergabung, nanti akan saya share rekaman videonya supaya tidak ketinggalan materi. Karena kita tadi sudah mulai jam 9:10 ya, kalau nggak salah. Nah, Tadi sinyalnya Bu keluar-keluar terus. oh ya sinyalnya, nggak apa-apa, kan ada rekamannya ya. Nah, contoh misalnya ada pasangan suami istri warga negara Indonesia pergi ke Amerika, kemudian istrinya melahirkan di Amerika. Nah, Amerika menganut asas ius soli. Seseorang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. 10 menit lagi. Baik. Nah, bentar ya, saya tandain dulu. Nah, maka karena masing-masing aturan cara memperoleh kewarganegaraan yang berbeda, yang satu ius sanguinis Indonesia, yang satu ius soli Amerika, maka anak yang dilahirkan ini memiliki dua kewarganegaraan. Nah, Amerika dalam undang-undang kewarganegaraannya juga menetapkan batas umur yang berbeda untuk memilih kewarganegaraan. Kalau Indonesia kan 17, disuruh pilih salah satu. Bagaimana dengan Amerika? Ya kita tentu saja harus tahu dulu undang-undang kewarganegaraan Amerika mengaturnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini berbeda. Bisa jadi berbeda. Saya nggak tahu berapa batas usia harus memilih apabila seseorang memiliki dua kewarganegaraan dan salah satunya kewarganegaraan Amerika, gitu ya. Nah, tapi yang pasti di sini semua negara sudah mengantisipasi apabila ada seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dan salah satunya adalah kewarganegaraan negara tersebut. Meskipun batas usianya bisa saja berbeda, gitu ya.
Nah, stateless atau orang yang tidak punya kewarganegaraan ini pernah terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian internasional karena terjadinya pada seorang pejabat publik. Nah, barangkali mahasiswa pernah mendengar kasus hukum Pak Archandra Tahir. Pak Archandra Tahir ini Menteri ESDM dengan masa jabatan paling singkat dalam sejarah Kabinet Indonesia. Kalau saya tidak keliru cuma 30 hari. Gitu. Nah, kasus Pak Archandra Tahir ini adalah kasus yang sangat jarang terjadi, tetapi toh menunjukkan pada kita bahwa sekuat apapun atau sekeras apapun negara berupaya merumuskan undang-undang kewarganegaraan yang tidak memberikan celah, seseorang tidak punya kewarganegaraan, tapi toh bisa terjadi juga. Nah, kasus Archandra Tahir inilah yang menjadi tugas untuk kelas hukum internasional dan menganalisis, gitu ya. Jadi analisa terhadap polemik kasus Pak Archandra Tahir yang memiliki dui kewarganegaraan. Kok bisa seperti itu gitu ya. Nah, jadi nanti dianalisa. Nah, tugasnya ini tugas individu, setiap kelas berbeda nanti ya, A14 dan A13. Dikumpulkannya melalui email. Melalui email, tapi dikumpulkan dulu ke ketua kelas ya, dijadikan satu folder. Nah, kalau jadi satu folder nanti saya mudah gitu memeriksanya, tidak tercampur baur dengan kelas lain gitu ya. Batas waktu pengumpulannya paling lambat minggu depan. Jadi silakan punya waktu 1 minggu untuk menganalisa polemik kasus bipatrit yang dialami oleh Pak Archandra Tahir. Ya. Nah, waktunya sudah hampir habis. Saya akhiri perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah. Tanya jawab nanti bisa dilangsungkan di grup WA ya. Nasrun minallah wa fasun qorib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.